Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal, Tuhan semesta alam yang mengatur seluruh makhluk hidupnya di alam semesta ini tanpa sedikit pun di dalam zatnya kekurangan dan kelemahan. Dan tak lupa kita panjatkan pula salawat dan salam kepada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, yang mengajak umat manusia kepada jalan kebenaran dan juga jalan keselamatan dunia dan akhirat. Apakah manusia bisa melihat jin? Dan ini topik yang sangat hangat karena memang di tengah masyarakat hal ini suatu yang mungkin dianggap lumrah. Perlu kita ketahui, para jamaah sekalian, jin ini merupakan perkara yang gaib. Seperti halnya malaikat yang tidak bisa terlihat, ini perkara yang gaib dan kita wajib beriman. Seperti halnya nanti hari berbangkit, surga dan neraka. Nah, jin ini sama dengan malaikat, artinya dalam hal suatu yang tidak bisa terlihat atau hal yang gaib. Yang tidak bisa kita lihat secara mata telanjang. Hal yang gaib ini merupakan perkara yang ada dalam akidah Islam atau yang berkaitan dengan tauhid. Nah, kalau berkaitan dengan tauhid, maka harus ada dalil atau nas yang menjelaskan tentang masalah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 65 tentang perkara yang gaib, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada satupun yang mengetahui perkara yang gaib di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jin ini perkara yang gaib. Jadi kalau dalam kacamata akidah kita, manusia yang normal, manusia yang memiliki keimanan pada Allah dan ilmu agama yang baik, maka sudah dipastikan manusia tersebut tidak akan mungkin bisa melihat jin. Mana dalilnya? Dalam surah Al-A'raf ayat 27, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya dia, iblis dan bala tentaranya bisa melihat kalian dari kejauhan yang mana kalian tidak bisa melihat mereka. Ini dalil yang ada dalam Al-Quran. Tapi perlu diketahui para jamaah sekalian, jin ini bisa menampakkan bukan dalam wujud aslinya. Dan ini bisa terlihat oleh kita. Contoh misalnya, di zaman Nabi, Abu Hurairah pernah menjaga Baitul Mal dan ada jin yang menyerupai manusia dan Abu Hurairah melihatnya. Bahkan ada juga iblis yang menyerupai Suraqah ketika perang Badar, ataupun iblis yang menyerupai Suraqah ketika Rasul ingin hijrah di Darun Nadwah. Dan ini tidak dalam bentuk aslinya. Dan bukan satu atau dua orang saja melihat, semuanya melihat. Nah, kalau dalam bukan bentuk aslinya, dia bisa menampakkan, dan ini juga memerlukan sebuah energi yang luar biasa yang ada pada diri jin. Bahkan dalam salah satu pendapat Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Man za'ama annahu yaral jin, faqad abtala syahadatuhu illa ayyakunu nabiyya." Barang siapa yang mengakui bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, nah ini perlu hati-hati ya. Apa yang beliau katakan? Maka telah batallah syahadatnya kecuali para nabi. Nah, karena para nabi ini Allah izinkan untuk mengetahui hal yang gaib dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu nabi yang bisa menaklukkan jin atau setan
yaitu Nabi Sulaiman yang bala tentaranya dari bangsa jin. Nah, ini memang jin ini tidak bisa terlihat dalam kasat mata kecuali para nabi yang Allah izinkan. Nah, dalam surah Al-Jin ayat 26 dan 27, bagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alimul ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib. Tidak ada satupun yang mengetahui hal yang gaib illa man irtada min rasul. Kecuali yang Allah berikan kepada para rasul yang Allah ridai. Dan ini sudah jelas ya. Jin juga bisa berubah bentuk dalam wujud yang lain. Contoh misalnya ular. Dan ini juga bisa kita lihat karena dia bukan dalam bentuk aslinya. Karena dalam beberapa keterangan hadis yang sahih ya, jin itu bisa berubah menjadi ular dan bisa masuk ke rumah kita, bisa dalam kiriman sihir ataupun jin itu berbentuk ular sendiri. Nah, biasanya kalau ular itu berbentuk jin, ya kalau diusir, ya atau jin itu berbentuk ular, kalau diusir dari rumah, ya itu dia akan tetap menetap ya. Itu di antara ciri-ciri ular itu yang berbangsa yang bangsanya jin ya, atau jin yang menyerupai ular. Atau dalam hadis yang lain, jin itu bisa menyerupai anjing hitam di tengah malam. Nah, ini jin yang bisa berubah dalam bentuk yang lain. Dan ini bukan satu orang yang bisa melihat, tapi berapa orang yang bisa melihat. Dan perlu diketahui, jin tersebut akan muncul sesuai dengan sugesti masyarakat sekitar. Contoh, misal kalau di Indonesia ya, yang terkenal dengan adanya kuntilanak, genderuwo, tuyul, pocong, dan sebagainya. Karena tersugesti dengan perkara seperti itu, hal seperti itu, maka dia akan muncul seperti itu. Kalau di luar negeri, misalnya ada vampir, ada zombie, ada Dracula, dan sebagainya. Dan ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazadhum rahaqa. Ya, karena ada bangsa manusia itu berlindung dengan bangsa jin, maka mereka menambahkan dalam dirinya itu kesesatan ataupun ketakutan. Nah, jadi kalau memang sudah tersugesti seperti itu, ya berarti mereka menakut-nakutin kita. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, ya, ada beberapa faktor manusia itu bisa melihat jin dalam kondisi yang bukan normal ya. Artinya gini, kalau orang yang beriman itu sudah jelas tidak bisa melihat jin. Ya, karena memang ada keimanan dalam dirinya. Ada beberapa faktor yang manusia itu bisa melihat jin. Yang pertama adalah manusia yang memiliki iman yang lemah atau dangkalnya keilmuan agama atau dangkalnya akidahnya. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh jin. Bahkan jin itu bisa masuk ke dalam aliran darah kita. Ketika iman kita lemah, ya mereka bisa menggoda kita. Yang kedua, jin itu bisa terlihat oleh kita karena ada nasab atau keturunan. Nah, itu misalnya ada nenek moyang kita, kakek moyang kita yang dulu itu memiliki ilmu tertentu ya, ilmu mistik, kanuragan dan sebagainya. Itu jin itu bisa menurunkan kepada anak cucunya yang mana anak cucunya tersebut jauh dari nilai-nilai agama atau dangkalnya keilmuan dalam masalah akidah ataupun tauhid. Ini bisa. Karena sebelumnya mereka sudah punya perjanjian dengan manusia sehingga bisa turun-menurun. Yang ketiga, manusia bisa melihat jin itu karena terkena sihir. Ya. Yang dikirim oleh dukun, tukang sihir, karena mereka memiliki rasa hasad atau dengki, sehingga dikirim sihir ini dengan perantara buhul sihir. Dan ini akan saya jelaskan pada materi selanjutnya. Untuk 3 faktor ini yang tidak menyebabkan batalnya akidah atau batalnya keislaman kita. Ya, karena memang tidak ada unsur kesengajaan ketika nasab atau keturunan karena imannya lemah atau karena sihir, ini kan tidak ada unsur kesengajaan. Nah, yang keempat ini yang bahaya para jamaah sekalian, yaitu memiliki perjanjian dengan jin ataupun punya amalan-amalan yang itu bisa berhubungan dengan jin. Jangan salah para jamaah sekalian. Karena apa? Ada ayat-ayat Al-Quran itu
diplesetkan oleh mereka, oleh jin untuk ilmu tertentu. Yang ini sudah diputar seribu kali kebohongan oleh jin. Seperti halnya ya ilmu kebal yang mengatasnamakan Al-Quran dan sebagainya. Ini kan tidak ada ya istilahnya dalam syariat Islam. Ilmu pelet dan sebagainya. Bahkan mereka mengklaim ini dari Al-Quran. Padahal hal-hal seperti ini tuh yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini biasanya mereka melakukan sebuah ritual yang itu bisa mendatangkan jin dan itu memiliki perjanjian dengan jin, bahkan naudzubillah bersekutu dengan jin, dan ini menyebabkan hilangnya keislaman atau batal keislaman atau syahadat. Dan ini perlu bertobat dan nasuha pada Allah, karena orang yang melakukan hal ini orang yang menyekutukan Allah, menjadikan Allah dengan makhluknya. Nah, kalau dari 4 ini kita tidak memiliki ya faktor ini, maka insya Allah kita pun tidak akan bisa melihat jin. Karena pada hakikatnya manusia itu tidak melihat jin, kecuali para nabi. Karena mereka sudah Allah izinkan untuk bisa melihat jin, hal-hal yang gaib dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bukan nabi, manusia biasa, ya karena jin dan manusia itu punya tugas yang sama, menyembah Allah, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam benang merahnya adalah manusia yang normal, manusia punya keimanan pada Allah dan memiliki akidah yang baik, yang sahihah, tauhid yang baik, maka dia tidak akan bisa melihat jin, bahkan jin pun tidak akan mau mendekati kita karena kita berusaha dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah materi yang saya sampaikan. Kalau memang ada masukan atau kritik, ya bisa tambahkan di kolom komentar. Kita berdiskusi saja, tidak untuk diperdebatkan hal ini ya, karena memang apa yang saya sampaikan ini merupakan keyakinan yang saya miliki dengan dalil-dalil atau nas yang sahih ya. Semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya Febri Al-Fakir. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.